Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan dan kenikmatan, terkhusus nikmat iman yang ada dalam diri kita semua, dan juga nikmat Islam yang seharusnya kita terus berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam kondisi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Dan banyak nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bahkan ada nikmat yang sering kita lalaikan, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk bisa duduk bermajelis, majelis ilmu, menimba ilmu. Ini banyak yang dilupakan oleh sebagian manusia. Nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh bagian manusia adalah nikmat sehat dan waktu yang luang. Maka kita gunakan nikmat sehat ini dan waktu luang kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada bab syukur, dan insyaallah malam hari ini sesi terakhir dari pembahasan bab syukur. Selanjutnya nanti kita akan pindah pada bab yang baru. Tema kali ini kita akan membahas tentang syukrun nas, yaitu bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia. Laqad umirat syari'atuna al-islamiyyah bi syukrin nas ala ihsanihim wa fadailihim alaina. Tentunya syariat kita telah memerintahkan kita untuk berterima kasih atau bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Maka kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada orang tersebut. Ini merupakan perintah syariatnya. Jadi ada anjuran, ada perintah kepada kita semua untuk berterima kasih kepada
orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wabil khusus, ya, orang yang pertama setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita berikan ucapan terima kasih yaitu kepada kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 14, "Anishkurli wa liwalidayka." Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi ahakun nas, manusia yang berhak ya, untuk kita ucapkan terima kasih atau ucapkan rasa syukur kita kepada orang tersebut adalah kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi mereka, bagaimanapun kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita, meskipun kebaikannya menurut pandangan kita sedikit, kita tetap wajib untuk berterima kasih kepada mereka berdua dalam kondisi apapun. Kalau kita merasa dulu di waktu kita masih muda, orang tua kita melantarkan kita, tidak mengurus kita, tetap kita wajib untuk syukur dan berterima kasih. Karena kita tidak hanya melihat setelah kita keluar. Dulu bagaimana ibu kita mengandung kita selama 9 bulan lamanya, itu dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang susah, ya, susah di atas kesusahan. Itu untuk membalas mereka ya, yang mengandung kita 9 bulan lamanya, itu tidak mungkin bisa terbalaskan jasa-jasa mereka. Jadi jangan melihat ketika kita sudah keluar dari perut ibu kita, kemudian ada sebagian ibu yang tidak peduli dengan anaknya, akhirnya kita pun tidak peduli kepada mereka. Tetap kita wajib untuk birrul walidain, berbuat baik kepada mereka dan berterima kasih kepada keduanya. Qala ulama ahqun nas badal khaliq al-mannan bisyukri wal ihsan wal iltizam al birr wa ta'a lahu wal id'an man qarana Allah al ihsan ilaihi bi ibadatihi wa ta'atihi wa syukrihi bi syukrihi wa huma al walidan. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya manusia yang paling berhak setelah Al-Khaliq, setelah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan anugerah kepada kita semua, yang harus kita ucapkan syukurnya kepada kedua orang tua kita tadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah menggandeng kalimat syukur dengan kedua orang tua dalam surat Luqman tadi, anishkurli wali walidaik. Setelah kalian bersyukur kepada Allah, langsung diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syukri kulli man asda ilaika ma'rufan. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad juga memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wa fi hadis Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, dalam hadis Jabir, hadis yang marfu', dikatakan man u'tiya ata'an fawajada falyajzi bihi. Barang siapa yang mengasih suatu pemberian dan dia ternyata memiliki sesuatu, falyajzi bihi, maka balaslah dengan pemberian tersebut. Kita punya apa, ya dibalas ya. Ketika kita punya sesuatu, kemudian ada orang yang mengasih kita suatu pemberian, diusahakan kita bisa membalas pemberian yang diberikan oleh orang tersebut. Dalam hadis juga disebutkan tahadau tahabu, saling berbagi itu akan menanamkan kecintaan dalam diri kita. Jangan selalu tangan kita berada di bawah terus ya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan selalu
orang-orang yang pengennya menerima terus ya. Cobalah biasakan dari sesuatu yang kecil. Kalau kita terbiasa memberi, nanti ada kenikmatan tersendiri di dalam diri kita, ada kenikmatan. Ya. Memang itu butuh proses dan butuh belajar. Maka ya jangan dengan sesuatu yang besar dulu atau sesuatu yang berharga. Dikhawatirkan kita belum terlatih, akhirnya kita tidak menjadi orang-orang yang ikhlas. Kalau udah nggak ikhlas ya rugi. Suatu hal yang berharganya hilang, ya. Kemudian nominalnya mungkin besar, tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu latihannya dengan sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah orang-orang yang memberi kebaikan ini akan merasakan nikmatnya ketika dia memberikan sesuatu kepada saudaranya yang membutuhkan. Maka Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, barang siapa yang memberikan sesuatu ya, kepada kita, fawajada falyajzi bihi. Kemudian kita punya juga sesuatu yang lain, maka balaslah dengan sesuatu tersebut. Fa in lam yajid falyusni bihi. Kalau tidak ada, saya nggak punya apa-apa Ustaz. Apa yang bisa saya berikan kepada orang yang telah memberikan saya kebaikan? Kalau tidak punya sesuatu, falyusni bihi. Maka pujilah ia. Ya. Faman asna bihi faqad syakarahu. Barang siapa yang memujinya, maka sungguhnya dia itu telah bersyukur. Wa man katamahu faqad kafarahu. Barang siapa yang menyembunyikannya, artinya tidak bersyukur, tidak berterima kasih, maka sungguhnya dia itu telah kufur terhadap nikmat itu. Yusni di sini, memuji di sini bukan kita menyanjung-nyanjung dia, tapi ucapan terima kasih. Jazakallah khairan. Itu juga merupakan sanjungan, doa, pujian ya. Atau doa-doa yang lainnya, semoga dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan, keluarganya semua jadi anak-anak yang soleh, soleha. Nah, ini merupakan pujian yang begini. Kalau tidak punya sesuatu untuk membalasnya, berikan pujian, berikan doa ya. Jangan dikasih diam saja. Nah, itu caranya untuk bisa membalas orang yang telah berbuat baik kepada kita. Fa illam tajid ma tajzi bihi fa athni ala sahibil ma'ruf fa qaulika lahu jazakallahu khairan. Li'anna du'a wasilatan li syukri. Faqad qila man qasarta yadahu al muqafa'ah falyutin lisanahu bisyukr. Akan ada ulama juga mengatakan barang siapa yang dia kurang dalam memberikan sesuatu, artinya tangannya ini tidak mudah memberikan sesuatu, ya, falyutil lisanahu bisyukr. Maka panjangkan lisannya ini dengan mengatakan kalimat syukur, kalimat terima kasih. Kalau tangannya tidak mau memberikan sesuatu, maka lisannya lah untuk dipanjangkan. Artinya dipanjangkan sini harus bermudah-mudahan untuk mengucapkan kalimat jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan atau terima kasih ya. Harus dimudahkan lisan kita. Kalau tangannya tadi masih berat, ingin balas dengan sesuatu yang kita miliki, kita masih berat, ya lisannya harus ringan. Ya. Wa min syukrin nas adamu idhari ma'ayibil ata'. Qala al-Manawi wa min tamami syukri ay yastura uyubal ata wa la yahtaqiruhu. Dan bentuk syukur atau terima kasih kepada manusia itu adamu idhari ma'ayibil ata, yaitu tidak menampakkan cacat dari pemberian yang telah diberikan kepada kita. Jangan ditunjukkan, sudah dikasih kita korek-korek aibnya. Ya. Harus kita sembunyikan dan tampakkan rasa senang di hadapan orang yang memberi. Ya. Apapun itu pemberiannya.
Ketika bentuknya makanan, ya jangan dikritiki. Wah, ini sih kurang enak ini, saya nggak suka. Nah, terima saja. Kalau ternyata memang kita tidak suka, ya nanti bisa dikasihkan kepada orang lain. Artinya kita sudah memberikan rasa bahagia kepada orang yang telah mengasihi kepada kita itu. Tapi kalau di saat itu kita menolaknya, bahkan menampakkan aib-aib pemberian tersebut, orang itu akan kecewa. Qala al-Manawi wa min tamami syukri, ya, dari kesempurnaan syukur itu ayyastura yubal ata. Hendaknya dia menyembunyikan aib-aib dari pemberian tersebut, wala yahtaqiruhu, dan jangan pernah menghinanya. Jangan pernah menghina dan mencacinya. Waqad qurina syukrullah bi syukrin nas, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Allah juga telah menggandeng syukur Allah dengan syukur kepada manusia. Nah, artinya ketika kita bersyukur kepada manusia diperbolehkannya. Jangan sampai ada pikiran ketika kita bersyukur kepada manusia artinya kita melakukan kesyirikan. Tidak. Ada kaidah yang harus kita pahami. Bahwasanya di sini memang ada perintah, kita boleh untuk mengucapkan syukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia, karena itu memang ada perintah. Rasulullah pun dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan pernah bersyukur kepada Allah kalau dia itu tidak pernah bersyukur kepada manusia. Makna hadis, artinya hadis ini, la yaqbalullah syukrul abdillah idza kana la yashkurun nas ala ma'rufihim. Allah tidak akan menerima syukur seorang hamba kalau dia itu tidak pernah bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Atau makna lain, man kana min tab'ihi wa 'adatihi kufrun nas fayakunu min tab'ihi kufru khaliqin nas. Makna yang lain dikatakan bahwasanya kalau tabiatnya, kebiasaannya dia itu kufur terhadap pemberian manusia atau nikmat dari manusia, fasayakunu min tab'ihi kufru khaliqin nas. Maka kebiasaannya pula dia akan kufur kepada Sang Pencipta manusia. Jadi terbiasa kita tidak berterima kasih kepada makhluk Allah, nanti itu akan menjadi kebiasaan kita untuk tidak bersyukur kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi tabiat, menjadi karakter orang tersebut. Maka ya bermudah-mudahan dari lisan kita hendaknya kita ringankan untuk mengucapkan jazakumullah atau terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Wa hunaka farqun baina syukril 'abdi wa syukril rabb. Di sana ada perbedaan antara syukur kepada Rabb, yaitu kepada Allah, dan syukur kepada hamba, kepada makhluk. Ada perbedaannya ya. Jangan ketika kita bersyukur kepada manusia, berarti kita beribadah kepada manusia. Tidak. Ya, kecuali memang orangnya tersebut melakukan sesuatu yang harusnya dipersembahkan kepada Allah, dia persembahkan kepada manusia. Ini dilarang. Tapi di sini disebutkan ada perbedaan syukur kepada hamba dengan syukur kepada Ar-Rabb, yaitu pada Allah. Wa syukur Rabb fihi khudu' wa dhul wa ubudiyah. Jadi syukur kepada Allah itu di dalamnya ada khudu', ada ketundukan, wadzul, ada kerendahan di situ, wa ubudiyah, dan peribadatan. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, kita benar-benar tunduk, patuh, merendahkan diri, dan benar semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma syukrul abdi fa huwa mujazatuhu ala ihsani. Berbeda dengan syukur kepada hambanya. Kalau syukur kepada hamba-hamba Allah itu, ya kita membalas kebaikan mereka yang telah mereka berikan kepada kita. Nah ini hanya sebatas itu. Ketika dia memberikan sesuatu,
Kalau kita bisa membalasnya dengan sesuatu yang setimpal dengan apa yang mereka berikan, balas. Ya. Kalau bisa lebih, ya itu lebih bagus. Ya. Atau dengan tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mendoakannya. Wala yajuzu sarfu syai'in al-khudu' wadh-dhul wal-'ubudiyah lahu. Tidak boleh kita mempersembahkan kepada manusia bentuk syukurnya itu berupa ketundukan, kerendahan, sampai sujud-sujud ya, sampai kita itu merendahkan diri kepada mereka sebagaimana kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh. Kalau bentuk syukur yang seperti ini kita persembahkan kepada manusia, tentunya tidak boleh. Nah, kalau syukur kepada manusia, kita tadi hanya membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Atau dengan pujian-pujian dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qala ba'duhum asyukru liman fawqaka ay Allah bit-ta'ah. Ada sebagian ulama mengatakan syukur kepada zat yang di atasmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taat. Ketika kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita itu sudah bersyukur. Itu cara bersyukur kepada zat yang di atas kita. Itu dengan nantiasa taat terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Walinadhirika bil mukafaat, dan yang setara dengan kita, yang selevel dengan kita, yaitu dengan membalas kebaikan tadi. Waliman dunaka bil ihsan, dan orang yang di bawah kita yaitu dengan ihsan, dengan perbuatan baik. Wa aidan fa inna Allah subhanahu wal mustahiq lisyukril mutlaq al-am at-tam. Wa syukrul abdi innama yakunu jazaan ala ma yassarahu Allah ala yadayhi minal khair. Wa yashkurul walidain ala tarbiyatihima wal muallim ala ta'limihi wa hakadha. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syukur yang mutlak, syukur yang umum, syukur yang sempurna. Adapun manusia atau seorang hamba tidak sempurna. Itu hanya sebatas membalas kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan melalui dirinya. Seperti kedua orang tua kita. Kita bersyukur kepada kedua orang tua karena atas pendidikan mereka yang telah mereka berikan kepada kita, atas asuhan mereka yang telah mengasuh kita dari kecil. Nah, itu kita balas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita. Kemudian kita juga membalas kebaikan guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Nah, ini merupakan bentuk syukur kepada orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita semua. Adapun Allah Subhanahu wa taala sang pemilik syukur yang sempurna. Harus kita taat, harus kita tunduk, harus kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada makhluknya maka tidak boleh. Tidak boleh merendahkan diri, tidak boleh menghinakan diri di hadapan mereka, apalagi beribadah kepada mereka karena kebaikan-kebaikan yang telah diberikan mereka kepada kita. Itu tidak boleh. Talabu syukri minan nas, meminta syukur kepada manusia. Innal muslim idza nafa'a akhahu la yanbaghi lahu an yantadira syukra minhu. Bal alaihi ayyantadirul ajra was thawab min Allah. Jadi seorang muslim itu apabila dia telah memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada saudaranya, enggak pantas dia menunggu ucapan syukur, ucapan terima kasih dari saudaranya itu. Tapi hendaknya dia meminta pahala, meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menunggu balasan dari saudara kita untuk mengucapkan
terima kasih atau jazakallah khairan. Kalau tidak, dia tidak mengucapkan kalimat itu, ya kita pun jangan terlalu berharap untuk diucapkan kalimat-kalimat tersebut. Gitu. Hendaknya kita semua menunggu atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dan balasan yang lebih baik daripada harapan itu dari manusia. Bal innal ulama dzakaru anna ashabal ma'ruf in kana yu'raf minhu annahu yuridu as-sana' fala yanbaghi liman akhadha minhu al-ma'ruf an yusni alaihi wa yashkurahu. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, mereka ada yang menyebutkan ketika orang itu memang sudah terkenal tabiatnya pengennya disanjung, pengennya kalau memberi sesuatu orang itu harus mengucapkan terima kasih atau memujinya, maka fala yanbaghi liman akhadha minul ma'ruf an yusni alaihi wa yashkurahu. Maka tidak sepantasnya, tidak sepatutnya orang yang mengambil kebaikan dari orang tersebut untuk memujinya atau berterima kasih kepada orang tersebut. Kalau memang tabiatnya, karakternya sudah diketahui, ini kalau memberi sesuatu pasti pengennya disanjung, pengennya dipuji. Maka kalau kita sudah tahu tabiat mereka, la yusni, jangan dipuji atau jangan disanjung atau jangan ucapan terima kasih. Li'anna talaba syukri zulmun. Ya, karena orang yang mencari pujian atau kalimat syukur dari manusia ini merupakan kezaliman. Nah, kalau kita mengucapkan terima kasih atau menyanjung berarti kita membantu dalam kezaliman ini. Harusnya kita harus menasihati unsur akhoka zaliman. Hendaknya kalian semua menolong saudara-saudara kalian yang berbuat zalim wa mazluman dan yang dizalimi. Nah, orang yang tadi mengharapkan kalimat syukur atau kalimat terima kasih dari saudaranya itu berarti dia sedang berbuat zalim. Jadi jangan malah kita bantu. Karena sudah dikasih sesuatu tidak enak, akhirnya kita mengucapkan terima kasih, menyanjungnya. Nah, ini ya terjadilah yang dia inginkan akhirnya terjadi. Tapi ini karena asalkan kita sudah tahu ya tabiatnya. Kalau kita tahu tabiatnya, tadi harus dinasihati. Bahwasanya yang begini ini merupakan kezaliman yang harus dihilangkan. Jangan malah kita menolongnya dalam perbuatan ism, dosa. Awan walal ismi wal udwan. Berarti kita ini membantu dalam perbuatan dosa. Faqad nuhina 'anil i'ana 'anil dzulmi, dan kita dilarang untuk membantu kezaliman. Ini kalau mengetahui ada orang yang seperti itu, setiap kali dia memberi, setiap kali dia beramal, dia menunggu ucapan terima kasih dari kita, bahkan kalau nggak ngucapin terima kasih ditegur. Kamu udah dikasih, nggak ucapin terima kasih. Nah, berarti nggak usah. Dan itu perlu dinasihati. Sudah, kalau begitu ini dikembalikan lagi saja. Atau kalau bisa dinasihati. Maksudnya, hendaknya yang demikian ini tidak diperbolehkan ya, dan merupakan kezaliman. Dan saya tidak mau membantu engkau untuk berbuat zalim. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya kufrun ni'mah. Kalau tadi syukrun nas, yaitu berterima kasih atau bersyukur kepada manusia, sekarang kufrun ni'mah. Itu kafir terhadap nikmat. Kufur nikmat. Al-kufru diddu syukr. Jadi kufur itu lawan dari syukur. Wa qad hadarana Allah Subhanahu wa taala man kafara ni'amahu allati an'ama bi alaina
wa salaf ridwanullah alaihim kanu yakhshawna katsiran min kufrin ni'mah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita semua untuk tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan para salaf dahulu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, kanu yakhshawna katsiran min kufrin ni'mah. Kebanyakan mereka sangat takut di dalam diri mereka ada kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah. Umar bin Abdul Aziz kana idza qallaba basarahu fi ni'matin an'ama Allah 'alaiha qala. Umar bin Abdul Aziz ketika pandangannya dialihkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika an ubaddila ni'mataka kufran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Doa ya. Abdul Aziz berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak menjadikan syukur ini, syukur terhadap nikmat menjadi kufur. Berlindung kepada Allah agar tidak mengkufuri nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Au ukaffiruha ba'da ma'rifatiha, atau mengkufurinya setelah mengetahui nikmat tersebut. Au ansaha fala usni biha, atau saya melupakan nikmat itu dan tidak memuji nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Waqad yahsul min ba'din nas kufrun lin-ni'am fi ba'dil ahwal. Karena memang terjadi sebagian manusia telah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah itu, kalian tidak mungkin bisa sampai pada hitungan tersebut. Kadang ketika kita ditimpa musibah, kita melupakan nikmat Allah yang banyak. Ingatnya musibah yang itu, yang satu. Padahal kalau dihitung-hitung nikmat dengan musibahnya masih lebih banyak nikmatnya. Tapi yang diingat musibahnya. Banyak di antara kita yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Dan Allah pun maha benar firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur itu. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Karena tadi Allah udah ngasih nikmat dari kita berada di perut ibu kita sampai saat ini, berapa banyak itu nikmat yang sudah kita nikmati. Tapi ketika kita ditimpa musibah beberapa saat, beberapa hari atau bulan, kita melupakan nikmat-nikmat yang sudah kita nikmati tadi. Nah, ada beberapa keadaan yang menjadikan sebagian manusia kufur terhadap nikmat Allah. Itu yang pertama, al-kufru indal masaib. Ya, ketika ditimpa musibah. Sedikit orang itu yang bisa bersyukur ketika ditimpa musibah. Antum bisa nggak kalau sedang ditimpa musibah tapi tetap bersyukur itu? Nggak mengeluh, tidak membenci Allah Subhanahu wa taala, tidak murka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita menerima dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa la in azaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Jika kami berikan kepada manusia berupa rahmat, tsumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu, nikmat itu Allah cabut, innahu la ya'usun kafur. Sungguhnya manusia itu putus asa dan kufur terhadap nikmat. Nah, kalau dikasih nikmat, dia rasa senang. Tapi ketika ditimpa musibah, banyak di antara kita yang putus asa, bahkan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Qala Ibnu Jarir menafsirkan ayat ini,
Ghafurun liman an'ama alaihi qalil syukri li rabbih al-mutafaddil alaihi bima kana wahaba lahu min ni'matihi. Yaitu kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Qalilu syukri li rabbih. Sedikit syukurnya kepada Allah yang telah banyak memberikan karunia kepadanya. Nah, ketika ditimpa musibah dia qalilu syukri, sedikit syukurnya. Wa idza 'alima al-insan annahu ma min musibatin asabathu illa bisababi dhanbihi fa innahu yahmadullah 'ala hadza. Ketika seseorang yaitu mengetahui bahwa musibah yang menimpa dirinya itu sebenarnya sebabnya berasal dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Nah, kalau dia merasa musibah yang menimpanya itu akibat ulah dari perbuatannya sendiri, maka seharusnya dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia merendahkan dirinya sendiri atau menghina dirinya sendiri, tidak menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap musibah yang datang pada kita, baik yang menimpa diri kita ataupun yang menimpa muka bumi ini, semua sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Sebelum semua itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mudah untuk mencabut nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita dalam hitungan detik. Jadi hendaknya kita semua yang harus senantiasa mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Justru ketika nikmat itu hilang, itu akibat perbuatan kita, akibat dosa-dosa kita. Seperti yang faedah atau manfaat yang kemarin sudah kita bahas, cara atau mengikat nikmat itu dengan cara bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmat itu tidak akan hilang, nikmat itu akan selalu terikat dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, itu akan mudah lepas dari kita. Wa qad zamma Allah al-qunud wa huwa alladhi yukaffiru bin ni'mah indal musibah. Qala al-Hasan fi qouli ta'ala innal insana li rabbih laqanud. Allah juga telah merendahkan orang-orang yang selalu kafir terhadap nikmat, kufur nikmat-nikmat Allah ketika dia ditimpa musibah. Innal insana li rabbih laqanud. Sesungguhnya manusia itu selalu berkeluh kesah kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Wa idza nadarta ila ahadi tujjar al-yawm tajidhu qad kana dakhalahu 100,000 fa asbaha 50,000 wa tas'aluhu fa yaqulu laysa hunaka bay'un wala khairun wa inna ma ya'ishu fi khasaratin wal wajib alaihi ayahmadullah ala kulli hal. Kita bisa melihat kondisi masyarakat kita, ya. Khususnya di sini contohnya para pedagang. Kalau kita tanya kepada para pedagang, ketika dia ditanya sudah banyak yang beli atau tidak, pasti sebagian mereka atau kebanyakan, padahal pada saat itu sudah untung. Yang mungkin untungnya biasanya 1 juta, tapi pada hari itu ketika ditanya, sudah ada untung belum? Jawabnya belum, baru 500.000. Padahal itu sudah untung sebenarnya. Baru 500.000 yang masuk. Nah, yang begini banyak orang-orang yang lupa bahwasanya demikian tersebut adalah bagian dari nikmat. Nikmat itu tidak harus selalu banyak atau selalu
apa yang telah kita dapatkan segitu kemudian harus segitu, tidak. Ada tambahan sedikit saja itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal amru fi nisa azhar falau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra fatilatal umri thumma ra'at minka taqsiran qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Dan ini banyak terjadi. Ya, terdapat di kalangan perempuan. Perempuan itu susah sekali untuk bersyukur. Makanya Rasulullah SAW, inni ra'aitunna aksara ahlan nar. Saya banyak melihat perempuan itu sebagai penghuni neraka. Sebabnya apa? Takfurna al-li'an. Jadi banyak sekali mengkufuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh suaminya. Takfurnal asir, wa takfurnal li'an. Banyak kufur terhadap nikmat yang telah diberikan suaminya dan banyak melaknat. Nah, ketika antum ya berbuat baik kepada mereka, tiratul umr, sepanjang hidup kita bersama mereka, ya, atau lama kita berbuat baik kepada istri-istri kita, ya, mereka akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad. Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini saya perempuan itu banyak melupakan kebaikan dari suaminya. Wa hadza zulmun wan nisa aktsaru ahlin nar. Dan perempuan itu banyak penghuni neraka. Napa tadi? La'annahunna yakfurnal ashir fa idza kana taraka syukru ni'matiz zauj yu'addi ila jahannam fama halu man yukaffir ni'matullah. Nah, kalau tadi wanita saja yang mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, mereka bisa masuk neraka, maka bagaimana kondisi manusia yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Biasanya tadi perempuan saja yang tidak berterima kasih, yang senantiasa mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, itu bisa menghantarkannya ke dalam neraka. Bagaimana kita sebagai seorang hamba, kita mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Nah, kita akan lebih berhak lagi, akan lebih pasti lagi untuk bisa masuk ke dalam neraka. Karena yang kita selisihi, yang kita kufuri adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Tuhan yang memberikan nikmat kepada kita semua. Qala Ibnu Qayyim al-iman nisfani nisfu fi syukri wa nisfun fi sabr. Kata al-Imam Ibnu Qayyim, iman itu terdapat pada dua bagian. Separuhnya dalam syukur dan separuhnya lagi di dalam sabar, ya. Berarti kita harus mempunyai keduanya, sifat keduanya, yaitu syukur dan sabar. Karena itu sebagian dari iman. Waqad tanaza'a ahlul ilmi bainal faqir as-sabir wal ghani asy-syakir ayyuhuma afdal. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilm antara orang yang fakir tapi sabar atau orang yang kaya tapi bersyukur. Antum pengen yang mana nih? Pengen yang fakir tapi sabar atau kaya tapi bersyukur? Ada perselisihan pendapat mana yang lebih afdol, lebih utama. Kedua-duanya punya keistimewaan, lebihannya. Yang fakir tapi syaratnya harus sabar. Yang kaya ya harus bersyukur. Itu memiliki kelebihan. Kalau disuruh milih enak yang mana nih? Pengen kaya tapi bersyukur, ya. Ya, fasyukru ma'al mu'afa inda ba'dil ahli ilmi a'zam min as-sabr 'ala al-ibtila. Jadi syukur dalam
kondisi yang sehat walafiat itu menurut sebagian ahlul ilmi a'zam minas sabr itu lebih utama, ya, lebih besar daripada sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi cobaan. Ya, jadi bersyukur, atau orang yang kaya tapi bersyukur, orang yang bersyukur dengan kondisi badannya sehat walafiat dan dia bersyukur, ini lebih utama daripada orang yang bersabar dan dia sakit-sakitan menahan derita. Qala Matrub bin Abdullah, "Li'an uafi fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtila fa asbir." Nah, jadi badan sehat kemudian bersyukur itu lebih dicintai daripada diuji kemudian bersabar. Yakni law ruzikna asyukur ala ni'am khairun min an ubtila fa asbir, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa bi an nas'allahu al-'afwa wal 'afiyah wa lam yusi bi su'alil musibah was sabr. Karena Nabi juga memerintahkan kita untuk meminta Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kita diperintahkan untuk minta sehat. Minta sehat, minta keselamatan, bukan minta musibah, kemudian sabar. Ada nggak yang minta, ya Allah, saya minta musibah, kemudian setelah itu sabar? Nggak ada. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada kita di an as'al al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan, kesehatan. Berarti orang yang kaya kemudian bersyukur, orang yang sehat bersyukur, ini lebih utama daripada orang yang fakir dan dia sabar. Baik, kita tahan sejenak mendengarkan azan salat Isya.
Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi memang tadi ada sedikit perbedaan di kalangan ahlul ilm, mana yang lebih utama, apakah fakir yang sabar atau al-ghani, asy-syakir, orang yang kaya tapi tidak bersyukur. Tapi kalau kita melihat perintah Nabi kita Muhammad SAW, kita senantiasa diperintahkan untuk meminta keselamatan, meminta ampunan, dan meminta kesehatan. Artinya bahwa orang yang bersyukur disertai dengan badan yang sehat, jasmani yang sehat, artinya dia lebih baik dibandingkan orang yang bersabar, kemudian dia menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu juga perbedaan di kalangan ulama, karena sebagian yang lain juga mengatakan bahwasanya anna sabra ma'al ibtila khairun minasyukri ma'al mu'afah. Pokoknya sabar dalam menghadapi ujian masalah juga itu lebih baik daripada syukur ma'al mu'afah. Ya. Wadzohir, maka yang pendapat yang jelas di sini disebutkan anna kullan minasyukri was-sabr fi haqqi sahibihi afdal. Ini tergantung kepada masing-masing orang tersebut, ya. Fasyukru fi haqqil ghani afdal. Syukur kalau pada orang yang kaya, maka ini lebih baik, ya. Dan sabar yang dimiliki oleh orang-orang yang fakir ini juga afdal, ya. Jadi tergantung masing-masing pribadi tersebut, ya. Ketika ada orang yang kaya tapi tidak bersyukur, ini tidak afdal, ya. Maka yang lebih afdal masih mending orang yang fakir tapi sabar dalam menghadapi kefakirannya. Nah, ada juga kalau ada orang yang fakir, dia tidak sabar, ngeluh terus, protes terus, ya, sering mencaci Allah Subhanahu wa taala, bahkan menuduh Allah zalim, tidak adil, ya ini juga tidak bagus, ya. Maka yang kaya tadi dia lebih afdal dibanding orang yang fakir dan tidak sabar. Maka sebagai penutup,
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Maka janganlah kita semua menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya, banyak di antara mereka yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Saba disebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan juga dalam surat Al-Baqarah, innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguhnya Allah punya keutamaan, sering memberikan nikmat kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wasami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan. Umar bin Khattab pernah mendengar seseorang yang mengatakan, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang atau termasuk orang-orang yang sedikit. Apa maksudnya itu? Ya. Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku bagian dari orang-orang yang sedikit. Faqala ma hadza? Umar bin Khattab bertanya, apa maksudnya? Masa pengen dimasukkan ke kelompok yang sedikit. Apa itu maksudnya itu? Qala ya Amirul Mukminin. Yaqulullah taala, akhirnya orang itu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hanya sedikit orang yang beriman kepada Allah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala, dan dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qala ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa qalilum ma hum. Dan ternyata jumlahnya juga sedikit yang beriman dan beramal soleh. Qala Umar, sodaqta. Umar mengatakan, ya, engkau benar. Nah, maka tadi orang tersebut berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Karena syukur itu susah. Ya. Kenapa susah? Karena iblis menggoda kita dan mencegah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 17 disebutkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kita itu dihadang dari depan, belakang, kanan, kiri, dihadang oleh iblis supaya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Ya ke atas, seperti jalan ke atas atau bawah sujudnya. Berdoa kepada Allah, karena di atas disebutkan, berarti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menjadi bagian atau kelompok yang sedikit tadi, itu kelompok orang-orang yang bersyukur. Nah, iblis dia menutup pintu-pintu atau arah-arah di mana hamba-hamba Allah ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Nah, solusinya adalah senantiasa kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang ridho dan hati yang lapang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kita nikmati, ya, dari kita ada di dunia ini sampai nanti akhir Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Demikian pembahasan bab syukur pada malam hari ini, dan kita akhiri bab ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab yang baru. Belum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Silakan, kami beri waktu dan kesempatan.
Ya, cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين
أمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله